Nggak ada alasan seorang berzina sama sekali. Apa alasan orang berzina? Oh, nafsu. Allah kan kasih nafsu sama kita, Ustaz. Nggak ada alasan orang berzina. Sedangkan Allah Azza wa Jalla sudah membuka pintu. Allah mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Allah udah buka pintunya yang menutup celah perzinaan tersebut. Engkau nikah yang baik-baik. Dua, nggak cukup 2, 3. Oh, nggak cukup anak 3, Ustaz, 4. Kalau mampu berlaku adil. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau takut tidak mampu berlaku adil, cukup 1. Cukup, jemaah. Gak cukup 1. Yang nggak cukup itu mata kita, jemaah. Ketika kita tidak menjaga pandangan mata kita, nggak akan pernah cukup. Lihat harim, Allahu Akbar. Apalagi kalau kerjanya jalan-jalan nanti. Alhamdulillah mungkin sekarang sudah mulai berkurang. Dulu ada istilahnya cuci mata. Masih ada jemaah? Enggak lah, sudah sekarang jemaah. Masih ada. Tapi jemaah di sini nggak ada, insyaallah. Ada. Nah, orang kalau sudah memandang selesai sudah. Kata Nabi SAW, an-nadratu sahmun masmum min sihamil iblis. Pandangan mata itu anak panah iblis yang beracun. Nggak perlu antum sampai masuk, nggak perlu cuma lecet dikit, racunnya sudah bergerak. Makanya kenapa orang-orang berzina nggak jaga pandangan mata? Sudah punya harim masih berzina. Makanya kita lihat hukumnya berbeda. Ketika seorang berzina dalam hukum Islam, ketika seorang berzina dia belum pernah menikah, dia itu nggak dirajam. Diapakan dia? Dicambuk 100 kali cambukan. Tapi ketika sudah pernah menikah, selesai. Dirajam sampai mati. Kenapa, Ustaz? Ini dulu ada pertanyaan ya. Waktu anak kuliah di Madinah, ada teman dari Afrika tanya, Ustaz, Anda mau tanya, kenapa kalau pencuri dipotong tangannya, kalau orang berzina kok nggak dipotong aja kemaluannya? Siapa yang bisa jawab? Kenapa? Kan dia mencuri dengan tangannya, selesai potong tangan. Kan dia berzina dengan kemaluannya, potong aja kemaluan. Kalau belum nikah nggak bisa. Masya Allah, Masya Allah. Kalau sudah nikah selesai. Masya Allah. Siap. Terus kok dipecut? Kok nggak itunya aja yang dipecut? Kalau itu yang dipecut ya nggak bisa lagi. Ini urusan lain ini. Nah, jamaah Syekh menjelaskan kenapa dia harus dipecut, kenapa dia harus dirajam sampai mati. Karena yang merasakan kenikmatan itu seluruh tubuhnya, bukan hanya kemaluannya. Betul nih dok, yang merasakan itu seluruh tubuhnya. Makanya yang harus merasakan siksaan itu seluruh tubuhnya. Subhanallah. Maka sekali nggak ada alasan. Wallahi dosa zina ini dosa yang sangat menjijikkan. Makanya orang itu dikasih daging yang seger, yang enak, nggak dimakan, yang busuk dimakan. Itu perempuan orang yang berzina. Maka semoga Allah menyelamatkan kita dan anak keturunan kita dari urusan zina ini. Jadi antum nggak cukup 1, 2, nggak cukup 2, 3, nggak cukup 3, 4. Tapi syaratnya mampu berlaku adil. Nggak mampu berlaku adil, azab buat antum. Miring, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi rusuknya itu jatuh. Seperti orang yang kena stroke, dia menyeret, semua orang kelihatan. Kalau sekarang mungkin nggak ada yang tahu.
Sekarang dia merasa enggak, alhamdulillah, Nabi bisa berbuat adil. Nanti pada hari kiamat akan ketahuan nanti adil apa enggak. Maka ingat, kalau ingin terhindar dari sifat halu'a tadi, suka berkeluh kesah dan bakhil, jaga nih kemaluan kita. Kecuali atas istri dan budak-budak. Dulu ada perbudakan dan Islam datang untuk menghapus perbudakan. Tapi ketika ada perbudakan, kita bisa beli budak perempuan dan boleh digauli. Tapi sekarang sudah, Masya Allah, sudah siap yukulannya jamaah. Nggak apa-apa, turunkan ke bawah, nggak apa-apa jamaah. Kalau sudah juk jamaahnya. Ahibati fillah, kembali kepada urusan mata tadi, urusan menjaga kemaluan kita. Seorang lelaki, bukan seorang lelaki, seorang manusia melihat sesuatu yang belum dimiliki, itu tidak dalam wujud aslinya. Melihat sesuatu yang belum dimiliki tidak dalam wujud aslinya. Kenapa orang selalu mengatakan rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri? Karena dia belum memiliki. Antum gak ngelihat tetangga beli Harley umpamanya, Allahu Akbar. Dia datang, antum Masya Allah, mabruk, mabruk ya. Setiap dia lewat, antum pandangin terus. Sambil tidur dengar suaranya, grung, grung. Wow, Masya Allah. Ketika antum beli, antum punya di rumah antum, berapa kali antum lihat Harley itu? Selesai, taruh di gudang, khalas. Mungkin 7 hari pertama, 2 hari Masya Allah, dilap jamaah. Habis gitu, harim pun seperti itu. Antum awal belum zuat lihat harimnya, Masya Allah, Masya Allah. Dapat sebulan di rumah antum. Biasa-biasa. Tapi ngelihat harimnya tetangga, Masya Allah, Masya Allah. Karena kita belum memiliki. Makanya kenapa diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Kita ditipu dengan pandangan mata kita. Maka Allah katakan wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang beriman agar mereka menahan sebagian pandangan mereka, wa yahfadzu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Semua itu dimulai dari mata. Makanya orang buta itu selamat dari fitnah itu, jemaah. Maka kita jaga. Kalau ingin selamat, jaga. Ada harim, tundukkan pandangan kita. Kalau enggak, kita tidak akan pernah puas dengan harim kita. Dan Nabi SAW menjelaskan, kadang-kala enggak sengaja ngelihat harim. Naik motor, tahu-tahu ada yang lewat, astagfirullah. Hati tergoda. Apa yang harus dilakukan? Kata Rasul SAW, falyarji ila ahlih, pulang ke rumahnya. Antum mau berangkat syughul nih, udah berangkat lampu merah ada yang lewat, astagfirullah, langsung balik arah tuh. Telat syughul nggak ada masalah. Kemana? Ke istrinya. Nabi SAW menjelaskan, fa innal ladzi biha mithlul ladzi biha. Yang ada di harim itu sama dengan yang ada di harim dia, sama persis, nggak ada bedanya. Dalam riwayat fa innahu yaruddu dzalika, itu akan menghilangkan tadi yang namanya nafsu hasyat, itu bisa hilang ketika kita menghubungi istri kita. Sampai ada cerita seorang hakim di Sudan yang anak pernah ceritakan di beberapa kajian. Hakim di Sudan ini lagi mau sidang, entah saksi entar terdakwanya dilihat cantik, jamila. Apa kata hakim ini? Skors. Skors. Pulang dia ke rumahnya. Dikatakan rumahnya mungkin setengah jam. Pulang dia. Sampai rumahnya selesai urusan sama harimnya, balik lagi. Mana lagi? Biasa dia ngeliat harim ini, selesai sudah. Itu obat. Gimana yang belum zuat? Siapa yang belum zuat ini? Masya Allah. Mau pulang kemana jamaah? Hah? Pulang ke Al-Irsyad. Maka yang belum zuat ya sudah puasa, kata Nabi SAW. Puasa, jangan sendirian. Usahakan cari sahib yang baik. Kalau nggak bisa kemana-mana, ke masjid sudah. Sini ada masjid Al-Irsyad, sudah bismillah lah.
adzan di masjid sana, qomat di sana, sampai perasaan itu hilang baru pulang. Artinya kita perlu mencari tempat aman.